Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Ridhia dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada laboratorium lengkap dan standar keamanannya. Di sini sudah dilengkapi meja, alat-alat laboratorium, air, orang-orang yang memakai pakaian laboratorium, dan instalasi listrik. Selanjutnya, jangan coba-coba kita memainkan colokan karena jika kita memainkannya akan terjadi seperti ini. Yang paling utama dalam laboratorium yaitu lemari asam. Lemari asam ini berfungsi untuk menyimpan zat-zat berbahaya, utamanya uap-uap beracun. Dan untuk mengambil zat-zat berbahayanya, itu uap beracun harus di luar ruangan, tidak boleh tinggal di dalam ruangan. Selain lemari asam, di laboratorium juga harus dilengkapi alat pemadam kebakaran, yaitu APAR. Alat pemadam kebakaran ini bisa dalam bentuk gas nitrogen. Karena reaksi-reaksi kimia di dalam laboratorium ada yang mengandung eksoterm dan menghasilkan ledakan, maka diperlukan alat pemadam kebakaran. Yang kedua, jika kita berada di laboratorium, kita harus berhati-hati saat menuang larutan. Kita tidak boleh bermain-main dalam laboratorium karena bahan-bahan kimia bisa mengenai tubuh kita dan berbahaya bagi kulit. Hindari juga yang namanya pacaran, karena jika kita di dalam laboratorium dan kita mereaksikan suatu zat dan kita pacaran, maka bisa terjadi pergetaran pada zat kimianya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menuang larutan. Jangan menambah air ke dalam asam pekat atau basa pekat, tetapi tambahkan asam atau basa ke dalam air. Karena jika air yang kita tambahkan ke dalam asam, maka percikan asam akan tumpah keluar. Beda dengan sebaliknya, yang akan memercik keluar adalah air. Itulah sebabnya asam yang kita tambahkan ke dalam air. Yang ketiga, gunakan alat keamanan saat bekerja di dalam laboratorium. Yang pertama, jas praktik longgar dan masker. Jas praktik ini haruslah longgar karena jika bahan kimia terkena di jas kita, maka kulit kita belum sempat mengenai zat tersebut. Selanjutnya harus memakai masker. Karena bahan-bahan berbahaya di dalam laboratorium bisa menyebabkan kemandulan, utamanya senyawa fenol, dan bisa menyebabkan radang paru-paru seperti zat-zat dengan konsentrasi yang tinggi. Selain itu, ada kacamata dan sarung tangan. Yang harus diperhatikan adalah jangan memesan makanan di dalam laboratorium karena uap-uap zat di dalam laboratorium bisa bereaksi dengan makanan. Makanan yang kita makan bisa terjadi penyakit radang usus, keracunan, dan MAH. Dan ini memesan saja dilarang, apalagi makan di laboratorium. Yang keempat, bahan kimia sisa tidak boleh dikembalikan dan penanganan limbah harus ditangani dengan benar. Yang pertama, laboratorium harus selalu bersih. Yang kedua, jangan membuang sampah di lantai. Yang ketiga, jangan membuang larutan sisa sembarang tempat. Dan jangan mengembalikan larutan sisa. Selanjutnya, perhatikan. Yang pertama, jangan membau zat kimia langsung dengan hidung, tetapi baulah dengan mengibas tangan. Yang ketiga, membaca skala mata harus sejajar dengan permukaan cairan. Yang ketiga, gunakan bahan kimia yang jelas labelnya. Jangan memakai bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Itu sangat berbahaya. Yang keempat, jauhkan bahan-bahan yang dapat saling bereaksi hebat. Yang kelima, selalu gunakan pipet yang telah dicuci saat mengambil larutan. Pencuciannya harus menggunakan Aquades. Yang
Keenam, pemanasan selalu di tempat tertutup, bukan terisolasi. Tertutup tapi masih ada interaksi antara lingkungan dan sistem. Kalau terisolasi, tidak ada interaksi antara lingkungan dan sistem. Jangan sampai pemanasan menimbulkan ledakan karena pemuaian gas. Pemanasan senyal volatil, jangan dengan api, karena sedikit saja menguap langsung terbakar. Yang keenam, penanganan masalah jika terjadi insiden di laboratorium. Bahan atau uap beracun harus dievakuasi. Tumpahan asam atau basah harus dinetralkan lalu diencerkan, setelah itu dilap. Jika tertelan, baca label bahan dan ikuti instruksinya. Pastikan penderita tidak kedinginan. Jika sukar bernafas, beri nafas buatan dan segera ke rumah sakit. Jika tertelan ayam goreng, tidak masalah. Tapi kalau dia tertelan bahan kimia, baca dulu bahan kimianya, lalu ikuti instruksi, pastikan penderita tidak kedinginan. Jika sukar bernafas, beri nafas buatan. Jika menghirup gas beracun, kenali gas beracunnya, ikuti petunjuk bahwa pada ruangan yang banyak oksigen, jangan dikerumuni, dia akan susah bernafas. Jika dia susah bernafas, beri nafas buatan. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.